Assalamualaikum Pak Ji, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja Mas Bro. Gimana Mas Bro kabarnya? Alhamdulillah baik-baik juga. Oke guys, semoga kalian juga baik-baik saja. Pergi ke toko membeli kuas, cakep. Terus beli terasi di warung depan, cakep. Dengarkan cerita Bu Nawas untuk inspirasi kebaikan. Bagus sekali pantunnya Mas Bro. Saya juga punya pantunnya. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Semua yang dengar juga bingung, yang penting bisa ketawa. Kayak pernah dengar suaranya itu Pak Haji. Pantun gak asing di telinga. Bu, kreatif dikit gitu loh. Gimana ya? Oh, nggak kasih persiapan. Besok-besok berikan persiapan, ngasih tahu gitu loh biar saya bisa persiapan. Oke lah, siap. Besok insya Allah akan ada pantun. Siap-siap lagi ya Pak Haji. Oke, insya Allah besok siap-siap. Jangan lupa bantu ya guys, bikinkan pantun di kolom komentar. Oke siap, langsung saja simak cerita Abu Nawas berikut ini. Kisah pencuri buntung yang sering meresahkan masyarakat. Tangannya buntung, tapi malah dia beruntung. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti kisah berikut ini. Pencuri buntung. Dikisahkan, ada seorang pencuri yang selalu membuat resah di pasar. Warga sering kehilangan karena sikap pencuri itu. Banyak pedagang dibuat kesal dengan ulah pencuri tersebut yang suka nyolong dan mencuri banyak barang dagangan mereka. Mereka kehilangan barang dagangan yang sering dicuri. Bahkan pencuri tak hanya mencuri milik pedagang, tapi terkadang mencuri juga barang milik pembeli. Sungguh terlalu. Dan yang sering menjadi korban salah satunya adalah Tuan Hamid. Tuan Hamid adalah seorang pedagang yang mempunyai toko besar di pasar tersebut. Meskipun berulang kali tertangkap basah, namun si pencuri tidak pernah dihukum. Kenapa ya? Orang-orang sebenarnya sudah geram ingin menghukum pencuri itu. Tapi melihat kondisi tangan kanan yang buntung, mereka pun merasa iba, kasihan, dan hanya memberinya teguran saja. Sudah buntung, suka mencuri. Justru ternyata kebuntungan itu dimanfaatkan oleh pencuri untuk selalu mengulangi perbuatannya tersebut. Tapi lama-kelamaan orang-orang di pasar tak tahan melihat ulah dan tingkahnya. Mereka berunding bagaimana caranya bisa membuat si pencuri jera dan kapok. Akhirnya disiapkan. Pada suatu hari si pencuri kembali tertangkap basah oleh warga sedang mencuri. Ia mencuri barang-barang dagangan milik Tuan Hamid. Orang-orang di pasar itu pun akhirnya membawa pencuri itu ke hadapan siapa lagi kalau bukan Abu Nawas yang cerdik. Bagaimana ini Tuan Abu Nawas? Apa yang harus segera kita perbuat terhadap pencuri ini yang gak pernah jera-jera? Buntung, malah merasa untung, malah mengambil kesempatan. Kenapa tidak kalian bawa saja ke hadapan Tuan Hakim, biar Tuan Hakim nanti yang menghukumnya, jawab Abu Nawas. Tapi orang-orang menolak saran tersebut. Sebab Tuan Abu, mereka tahu, mereka tidak tega melihat pencuri itu di penjara. Bila si pencuri itu harus merasa menderita dalam penjara, mereka juga merasa kasihan dan iba. Karena tangannya sudah buntung, mereka tidak mau lebih parah lagi kesedihannya. Mereka hanya ingin membuat si pencuri itu menjadi jera atas perbuatannya dan kapok tidak mengulanginya lagi.
Lalu Abu Nawas bertanya kepada Tuan Hamid selaku korban pencurian itu. Wahai Tuan Hamid, berapa kerugian yang kamu alami sebenarnya saat dicuri Tuan pencuri itu? Tuan Hamid menjelaskan. Sebenarnya kerugiannya tidak seberapa Tuan Abu. Tapi gini loh, masalahnya dia itu selalu mencuri hampir tiap hari. Bikin gregetan gitu. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada si pencuri. Pencuri, kamu sudah berapa lama kamu selalu mencuri dan kamu tertangkap nyuri lagi, tertangkap nyuri lagi? Saat mencuri si pencuri pun menjawab, ya sudah sering sebenarnya sih, sudah sering. Oh begitu, kamu sudah sering mencuri ya? Jadi karena kau telah melakukannya banyak kesalahan, maka aku akan memberikan sebuah hukuman kepadamu, kata Abu Nawas mengancam pencuri tersebut. Hukuman apa Tuan Abu? Tanya si pencuri merasa terkejut dan takut khawatir. Yaitu hukuman 100 kali cambukan. Kamu pantas mendapatkannya, ujar Abu Nawas. Otak si pencuri langsung ketakutan. Sontak si pencuri langsung ketakutan. Apa? 100 kali cambukan? Sungguh kamu tega Tuan Abu Nawas. Saya ini orang yang buntung, orang yang miskin harta. Saya sangat kasihan. Lihat tangan kanan saya buntung. Masa kamu tega? Kata si pencuri memelas kepada Abu Nawas. Itu sih nggak usah khawatir. Saya akan berbuat adil seadil-adilnya kepada kamu. Hukumannya nanti dibagi 2 dengan Tuan Hamid, timpal Abu Nawas. Menjawab itu, maksudnya bagaimana Tuan Abu? Tanya si pencuri tidak mengerti. Jadi gini, nanti 100 cambukan yang akan aku berikan kepadamu, aku akan bagi 2 dengan Tuan Hamid. Masing-masing mendapatkan 50 cambukan. Jelas Abu Nawas? Kamu 50, Tuan Abu juga dapat cambukan 50. Mendengar penjelasan tersebut, dalam hati si pencuri berkata, dengan adanya hukuman ini, tidak ada lagi korban yang akan melaporkanku. Kebetulan banget nih, bisa saya manfaatkan. Karena sama-sama akan mendapatkan hukuman juga, pikirnya dalam hati pencuri. Oke lah kalau begitu, saya setuju. Itu namanya baru adil, sahut si pencuri. Tuan Hamid yang mendengar hal itu tentu saja menolaknya. Dia tidak mau. Adil apanya? Masa aku yang menjadi korban harus juga menerima sebagian hukumannya? Lebih itu, protes Tuan Hamid kepada Abu Nawas. Sudahlah, Anda turuti saja perintahku Tuan Hamid. Santai saja, Wallace. Awalnya Tuan Hamid sangat keberatan, tetapi ia sepertinya menangkap sesuatu yang agak lain nih dari rencana dibalik rencana Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun memberikan cemeti dan meminta Tuan Hamid untuk mencambuk si pencuri sebanyak 50 kali. Dicambuk, sakit. Si pencuri pun berteriak kesakitan, tolong, sakit. Setelah selesai dicambuk 50 kali, giliran si pencuri yang akan mencambuk Tuan Hamid gantian. Kurang ajar, sakit sekali. Tubuhku akan kubalas lebih keras lagi kamu Tuan Hamid, pikir si pencuri sudah gregetan. Sambil menahan rasa sakit, ia pun segera mengambil cambuk tersebut dan hendak membalas perlakuan Tuan Hamid kepadanya. Namun ketika akan melakukan aksinya, Abu Nawas buru-buru mencegahnya. Tunggu dulu. Bukankah dari awal aku sudah bilang kalau aku akan menegakkan keadilan setegak-tegaknya?
Aku akan berbuat adil pokoknya terhadap kalian berdua. Tapi kenapa kamu malah melanggarnya, pencuri? Kenapa kamu melanggarnya? Tegas Abu Nawas menegur si pencuri itu. Melanggar bagaimana, Tuan Abu? Sekarang kan emang benar ini giliranku untuk menyambuk si Tuan Hamid itu. Abu Nawas pun segera menjelaskan. Iya benar. Tapi sewaktu Tuan Hamid mencambuk kamu itu memakai tangan kanan, ya kan? Betul kan? Betul. Kenapa kamu waktu mencambuk Tuan Hamid menggunakan tangan kiri? Ayo, namanya itu tidak adil. Itu tahu kan? Lah terus gimana? Tangan saya kan buntung, Tuan Abu Nawas. Saya nggak mungkin bisa mencambuk dengan tangan kanan. Tanya si pencuri kepada Abu Nawas. Ya, aku pokoknya nggak mau tahu. Dan aku tidak akan memberikanmu kesempatan untuk mencambuk Tuan Hamid menggunakan tangan kiri. Tangan kanan balas dengan cambukan tangan kanan. Tahu nggak? Akhirnya si pencuri tidak mampu berbuat apa-apa karena terjebak oleh jebakan Abu Nawas. Ia hanya bisa pasrah menjalani hukum yang telah ia terima. Hai pencuri, dengar, kalau sampai kamu mencuri lagi, kamu akan mendapatkan hukuman sama seperti ini. Camkan itu baik-baik, dengar. Ancam Abu Nawas kepada si pencuri tersebut. Akhirnya sejak saat itu si pencuri yang bertangan buntung itu menjadi jera dan kapok. Dia tidak berani mencuri lagi di pasar. Baiklah sahabat sekalian, dari kisah ini kita bisa mengambil berbagai hikmah di belakangnya. Ketika kita memiliki kelemahan dan kita diberi sebuah keunikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, janganlah gunakan keunikan itu untuk sesuatu yang mencelakai dan merugikan orang lain. Gunakanlah keunikan untuk berbuat baik kepada sesamanya. Bukankah begitu, Pak Haji? Ya betul. Keunikan itu adalah sebuah anugerah. Walaupun kadang dipandang sebagai sebuah kelemahan, tapi kalau bisa mengkombinasikannya, mensyukurinya untuk sebuah yang lebih yang lebih gitu loh. Itu pokoknya lebih gimana Pak Haji? Iya, maksudnya bersyukur lah, pokoknya berbuat baik gitu loh. Berbuat baik, jadi orang yang baik walaupun fisiknya kurang, misalkan hartanya kurang, tapi tetap jadi orang baik kan lumayan, mendingan gitu. Ya betul sekali yang diucapkan Pak Haji, setuju. Saya juga setuju seperti itu. Oke lah, sahabat bisa komen dan berikan saran yang lain atau hikmah yang lain di kolom komentar. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh iya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dadah.